Pekan ke-31 BRI Super League akan menjadi pekan-pekan penentuan bagi 3 tim teratas yang ada di BRI Super League musim ini. Persib Bandung akan menghadapi PSM Yogyakarta, Borneo FC akan menjamu Persita Tangerang, dan Persija Jakarta akan melawat ke kandang Persija Jepara. Nah, gue ingin bahas masing-masing jalannya pertandingan, kira-kira prediksinya seperti apa dari ketiga tim teratas tersebut. Ya, gue akan mulai dari partai antara Borneo FC menghadapi Persita Tangerang. Nah, Borneo FC sejauh ini di putaran kedua, mereka belum terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir. Di mana mereka terakhir kalah itu saat mereka bertandang di kandang Dewa United dengan skor kalau gue nggak salah 2-1. Jadi dari 9 pertandingan terakhir, Borneo FC ini menang 7 kali dan seri 2 kali. Hasil dari 9 pertandingan terakhir ini, mereka terus merangsek pimpinan klasemen Persib Bandung hingga akhirnya di pekan sebelumnya berhasil menurunkan Persib Bandung meskipun hanya bertahan 1 hari ya. Persib kembali rebound naik ke posisi 1. Nah, kali ini menghadapi Persita Tangerang, tentunya ini adalah partai yang akan dijadikan revenge juga untuk Borneo FC setelah di putaran pertama mereka kalah 0-2 dari Persita Tangerang. Nah, Borneo FC di putaran kedua ini gue merasakan mereka tampil bertransformasi ketimbang di putaran pertama. Karena di putaran pertama setelah 11 pekan terus menang, akhirnya kan mereka kalah dari Bali dan kalah dari Persib. Selanjutnya mereka mengalami penurunan penampilan. Tapi di putaran kedua ini dengan pergantian pemain asing, gue melihat justru Borneo FC ini tampil jauh lebih berkembang secara unit atau organisasi. Karena kalau sebelumnya mereka mengandalkan kekuatan di depan lewat Peralta dan Joel Vinicius ya. Kalau sekarang mereka sama bahayanya antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian juga dari sisi tengah, Juan Villa ini juga mulai mengambil dominasi ya. Jadi ketika dia melakukan one-two dengan Mariano Peralta, itu sangat bahaya sekali. Belum lagi ketika sekarang Caio Nunes sudah mulai aktif menjadi starting 11. Dan ini akan menjadi kode bahaya bagi Persita Tangerang. Karena gue melihat jalannya pertandingan nanti, Borneo FC akan mendominasi, pasti dari lini tengah. Mereka tentunya akan mencoba untuk mengamankan 3 angka sejak sedini mungkin ya. Karena mereka akan mengambil inisiatif penyerangan dengan tekanan-tekanan yang akan dihadirkan lewat kedua wingnya mereka, yaitu Peralta dan Caio Nunes, ditambah dengan permainan one-two yang akan dihadirkan oleh Juan Villa dan juga Queiroz yang bisa merangsek masuk ke pertahanan dari Persita Tangerang. Sementara Persita Tangerang juga hadir ke Borneo FC dengan hasil positif setelah mengalahkan PSM Yogyakarta di pertandingan terakhir. Mereka juga akan tampil nothing tulus kalau gue rasa. Mereka tidak punya beban untuk kalaupun sampai kalah gitu ya. Tapi mereka juga punya semangat untuk memperbaiki penampilan. Karena menurut gue Persita juga masih labil musim ini. Meskipun sudah banyak kemajuan yang diraih oleh Carlos Pena ya bersama Persita Tangerang. Nah, tinggal bagaimana mereka mampu tampil lebih padu lagi. Terutama pemain-pemain yang ada di lini tengah untuk bisa mensuplai bola ke lini depan. Karena gue juga melihat beberapa problem dari Persita adalah konsistensi permainan. Kalau bicara Persita Tangerang, lini tengah mereka cukup solid ya, karena ada Eber Besa, ada Pablo Ganet, ada juga Ramon Bueno, belum lagi nanti ada Javlon Gusenov yang juga bisa ditarik menjadi defensive midfielder. Tapi gue rasa mungkin dalam pertandingan ini Javlon akan diduetkan dengan Tokubayev ya, kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak salah namanya ya. Nah, nanti duet center back asing ini akan menjadi duo benteng untuk mencegah pemain-pemain Borneo FC mencetak gol. Dan dalam pertandingan ini sekali lagi menurut gua tentu peluang Borneo lebih besar. Mungkin kalau bicara presentasi adalah 60-40 dan Persita akan mengandalkan defense counter. Jadi gue melihat kemungkinan strateginya Carlos Pena adalah menerapkan permainan mid block juga akan turun sebagai low block ya. Jadi ketika nanti Borneo akan menaikkan tekanan, tentunya pemain Persita akan menampilkan defense low blocknya mereka. Dengan mengandalkan serangan balik
yang cukup berbahaya ya, karena ada Raiko Rodriguez, kemudian ada Hoki Caraka dan juga Alexa, kan, Andrejik di depan. Nah, ini adalah 3 pemain yang bisa menjadi pemain-pemain yang akan meneror pertahanan dari Borneo FC. Jadi Borneo FC juga nggak bisa lengah untuk terlalu asik menyerang. Karena Persita Tangerang sudah membuktikan beberapa kali penampilan mereka nggak boleh dianggap enteng. Mereka punya counter attack yang juga cukup bahaya. Dan sejauh ini penampilan Persita musim ini cukup baik sebagai tim kuda hitam ya. Karena seenggak-enggaknya pertandingan melawan Persib juga menjadi bukti itu. Ketika mereka mengalahkan Persib kan di Bali. Nah jadi overall tetap gue melihat Borneo FC di atas angin, tetap peluangnya lebih besar untuk menang, mungkin 60-40 untuk Borneo FC. Tapi sekali lagi kalau Borneo FC gagal mengkonversikan gol, ketika beberapa peluang selalu gagal, gue melihat adanya potensi Persita bisa membuat kejutan dengan setidak-tidaknya mencuri 1 angka di Stadion Segiri. Nah, gue lanjut ke partai kedua antara Persib Bandung menghadapi PSM Yogyakarta. Persib Bandung baru saja berhasil membawa 3 angka setelah mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC dan menghadapi PSM Yogyakarta yang belum pernah menang dalam 7 pertandingan terakhir ya. Kalau gue nggak salah mereka kalah 5 kali, seri 2 kali. Bahkan terakhir mereka di kandang kalah dari Persita Tangerang 0-1. Jadi walaupun tampil dengan full tim, gue melihat PSM ini seperti tidak bisa lepas dari beban yang mereka miliki. Karena mungkin PSM secara angka sudah aman di BRI Super League ya, mereka akan bertahan. Tapi ini yang gue tidak melihat adanya ambisi yang muncul dari para pemainnya untuk bisa tampil lebih baik lagi. Nah ini yang akan coba dimanfaatkan oleh Persib Bandung yang tentunya pasti berhasrat untuk bisa mengamankan 3 angka untuk menjaga pimpinan klasemen. Dan di atas kertas Persib akan mengambil inisiatif penyerangan. Kalau kita lihat pertandingan melawan Bayangkara, mereka mendominasi ball position sampai 70%. Kali ini pun gue rasa ball position juga akan sampai di angka sekian atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Karena sejak menit pertama gue merasa Persib akan terus menyerang PSIM dengan menampilkan permainan kombinasi ya. Kalau kita lihat kemarin kan bagaimana masuknya Levin Kursawa menjadi game changer dari permainan Persib Bandung. Dan ini bisa saja menjadi alternatif bagi Bojan Hodak, di mana ini menjadi variasi-variasi baru yang dapat menambah kemungkinan untuk memecahkan kebuntuan ya. Kalau nanti mungkin sudah sampai menit 60, PSIM mampu menahan Persib Bandung. Meskipun gue sekali lagi tidak yakin bahwa PSIM mampu menahan Persib Bandung bermain imbang. Jadi gue ngelihat potensi tetap Persib Bandung akan lebih unggul. 60-40 untuk Persib Bandung atau bahkan bisa 65-35 untuk Persib Bandung ya. Jadi kemungkinan menang Persib sangat besar, apalagi Persib dengan motivasi tinggi setelah berhasil remontada, dan remontada itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalah dulu 0-2 menghadapi tim yang super agresif seperti Bayangkara FC. So, jadi bagi gue Persib Bandung dan menghadapi PSM Yogyakarta nggak akan ada kesulitan berarti. Persib akan mengalahkan PSM Yogyakarta. Ya 65-35 persentasenya. Nah, gue akan masuk langsung ke partai terakhir. Partai ketiga adalah Persija Jepara menghadapi Persija Jakarta. Kalau kita bicaranya Persija Jakarta, mereka sudah nggak punya tawar-menawar, mereka harus menang di kandang Persijap. Sementara Persijap juga sedang, gue mengingatnya mereka dalam tren yang cukup positif ya. Karena saat ini kan mereka di posisi 13 kalau nggak salah. Tapi kan jarak poin ini juga nggak jauh-jauh amat dengan tim yang ada di zona degradasi. Jadi Persija Jepara ini juga dalam 5 match terakhir ini mereka hanya kalah sekali kan, terakhir lawan Dewa United, itu pun setelah penaltinya Franka nggak masuk. Jadi menghadapi Persija Jakarta tentunya mereka akan tampil sebaik mungkin, apalagi tampil di kandang. Dan di partai sisa ini, Persijap juga akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat kan. Mereka masih menghadapi Borneo FC juga. Jadi gua rasa Persijap akan mengambil inisiatif penyerangan, meskipun tentunya ball position akan dikuasai oleh Persija Jakarta. Tapi Persijap juga nggak akan full defense, karena gua melihat Persija punya ancaman yang bisa membahayakan Persija Jakarta dari sisi Franka di sayap kanan,
kemudian juga ada Borja Herrera, kemudian juga Iker ya strikernya. Dan ini yang akan jadi pemain-pemain yang bisa membahayakan pertahanan dari Persija Jakarta. Sementara bagi Persija, mereka sudah nggak ada opsi lain selain harus menyerang. Dan gue melihat dengan full timnya Persija tentunya akan lebih berpeluang untuk menang karena Alano juga tampil lagi dalam on fire. Cuma kalau Alano ditutup ya oleh para pemain Persija, gue melihat harus ada pemain-pemain lain yang bisa menjadi game changer. Karena kalau bicara yang seharusnya Tim Maxwell bisa menjadi pemain itu, gue nggak melihat Tim Maxwell dalam form yang terbaiknya, terutama dalam 2-3 pertandingan terakhir. So, jadi harapannya selain dari Alano, tentunya pemain lain bisa ada Axel, bisa ada juga mungkin Yan Mota, atau bisa juga nanti pemain-pemain lain ya yang datang dari Super Sub, misalkan ada misalkan kita lihat juga Raihan Hanan itu juga bisa menjadi kartu trufnya Persija Jakarta. So jadi Persija Jepara melawan Persija Jakarta, gue melihat tentu peluang menang lebih besar Persija, mungkin 4-5-5-5 untuk Persija Jakarta. Tapi ada kemungkinan, gue melihat kalau Persija lengah, skor pertandingan bisa berakhir imbang. Karena Persija tampil ngotot sebagaimana tim yang berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Dan ini tentunya akan menjadi partai menarik karena Persija dengan misi lolos degradasi, Persija Jakarta dengan misi terus mengejar juara BRI Super League. Tentunya dua kepentingan yang berbeda dengan dua tim yang membawa semangat. Dan ini akan menjadi partai tensi tinggi. Gue berharap tidak ada lagi drama-drama yang terjadi di lapangan. Karena salah satu kelemahan Persija adalah pemainnya mudah untuk diprovokasi. Nah ini, kalau sampai ini terjadi, ya game over untuk Persija Jakarta. So, jadi gitu aja guys videonya. Thank you for watching.